kalau kita mau masuk surga itu tuh nggak cukup dengan pahala katanya kan. Jadi kita harus dapat kasih sayang Allah juga. Terus Andini mikir, apakah yang Andini lakukan ini tuh udah bisa bikin Allah sayang, terus aku bisa masuk surga gitu kan. Akhirnya mikir apa ya yang bisa dilakuin yang bikin Allah tuh caper ke Allah, yang bisa bikin Allah tuh sayang sama Andini. Akhirnya kepikiran apa ngafal Quran. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang alumni Sahabat Alam, alumni SMP ya tepatnya, alumni SMP Sahabat Alam. Dia bernama Andini. Ya. Hai semuanya. Ya, apa kabar Andini? Alhamdulillah bahagia Bu. Bahagia ya, bahagia ketemu Pak Guru dan Bu Guru kembali. Ya, begini pemirsa. Hari ini kita akan ngobrol tentang Al-Quran ya, seputar Al-Quran. Ramadan, di Ramadan kali ini tepatnya Ramadan tahun 1442 Hijriah atau 2021. Tentu saja Ramadan yang identik dengan Syahrul Quran atau bulan Quran. Oleh karena itu kali ini di podcast kali ini kita akan mendatangkan atau kita akan ngobrol dengan Andini yang memang sehari-hari berinteraksi dengan Al-Quran. Kita akan mengulik lebih dalam lagi gitu ya, apa yang dia lakukan selama ini. Sebagai gambaran begini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan pemirsa, Andini ini adalah siswa alumni SMP Sahabat Alam yang setelah SMP dia mengambil sebuah keputusan untuk tidak melanjutkan SMA sebagaimana kebanyakan anak SMP yang lain. Kalau lulus kan pasti ya melanjutkan ke SMA begitu. Tapi dia menempuh cara yang berbeda. Nah, bagaimana tanggapan orang tuanya dan sebagainya nanti kita akan kulik lebih dalam. Ya, Andini, boleh dong kenalan dulu kepada pemirsa kalau saya udah kenal ya. Gitu ya. Boleh dikenalin namanya siapa, ayah bundanya dan seterusnya. Oke. Hai semuanya, nama aku Salsabila Nur Andini, biasa dikenal dengan Andini. Aku anak pertama dari 5 bersaudara, jadi adiknya 4 nih. Terus ayah namanya Herwaluyo dan ibu Siti Wahyuni. Aku alumni SMPT Sahabat Alam angkatan kedua dan sekarang mahasiswi IAIN Palangkaraya jurusan Ilmu Quran dan Tafsir. Masya Allah, Ilmu Quran dan Tafsir ya. Jadi linear dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Iya. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan rumahnya di mana? Rumahnya di Bandeng 3 nomor 33. Palangkaraya. Palangkaraya. Ya. Kalau aslinya orang aslinya, mana? Lahirnya di Kapuas. Orang tua orang Jawa. Oh ya, orang Jawa, apa orang bilangnya ya, Jawa gambut. Ya, orang Jawa yang lahir di Palangkaraya, di Kapuas ya. Ya, Andini, kapan Andini mulai tercetus keinginan untuk menghafal Quran? Sebenarnya Andini tuh nggak suka ngafal Quran awalnya ya, kayak waktu SD di Min. Ada ngafalnya kan karena memang harus ada ujian munakosa dan itu harus hafal dari Anas sampai At-Duha. Tuh sebenarnya nggak suka, kayak ngapain sih ngafal, baca aja kan cukup gitu. Terus pas SMP ketemu lagi, ada ngafalnya lagi, kayak aduh males gitu. Terus sampai akhirnya Juz 30 itu Andini baru selesai kelas 8. Kalau dibanding adik Andini sekarang itu jauh lah ya, SD udah selesai gitu. Terus sampai akhirnya kelas
3 SMP. Andini tuh abis lihat konten YouTube, terus di situ tuh dibilang kalau kita mau masuk surga itu tuh nggak cukup dengan pahala katanya kan. Jadi kita harus dapat kasih sayang Allah juga. Terus Andini mikir, apakah yang Andini lakukan ini tuh udah bisa bikin Allah sayang, terus aku bisa masuk surga gitu kan. Akhirnya mikir apa ya yang bisa dilakuin yang bikin Allah tuh caper ke Allah, yang bisa bikin Allah tuh sayang sama Andini. Akhirnya kepikiran apa ngafal Quran, tapi itu sebenarnya kepikiran bisa nggak sih aku ini gitu. Karena itu kan banyak ya 30 juz. Terus Sedangkan juz 30 aja baru selesai. Iya, juz 30 aja baru selesai di tahun segitu. Terus bisa nggak ya gitu. Terus habis itu coba lihat orang-orang yang Andini kenal kan, siapa sih yang udah hafal. Ada Kak Kosita kan. Sebenarnya kepikiran kayak gini, ya Kak Kosita bisa ngafal karena mungkin dia kan anak ustadz gitu. Kepikiran kayak aku ini kan bukan dari keluarga yang ilmu agamanya baik, maksudnya biasa aja gitu kan, ordinary people, orang-orang biasa gitu. Jadi, bisa nggak ya? Cuman ternyata janji Allah tuh bukan aku mudahkan wahai kalian anak-anak ustadz untuk menghafal Quran, itu kan nggak gitu kan? Tapi janjinya ya Allah mudahkan buat siapa aja yang mau gitu. Akhirnya itu jadi dasar keyakinan Andini bahwasannya bisa kok Andini gitu. Jadi mulai kelas 3 SMP akhirnya cari-cari informasi kan, akhirnya dapatlah di situ. Ya. Andini kemudian jadi SMP semester berapa itu? Semester 1. Semester 1 kelas 3 SMP. Nah, kemudian setelah Andini kepikiran nih ingin menghafal 30 juz gitu ya. Dan tentu saja harus diutarakan ke orang tua. Siapa dulu yang disampaikan? Ibu. Ibu. Gimana tuh? Ya bilang kan itu kan lagi bingung cari SMA kemana. Habis itu Andini bilang, Bu Andini mau ngafal Quran aja. Terus sebenarnya ditanya, terus SMA-nya gimana? Nanti ketinggalan sama teman-teman. Nanti teman-temannya kuliah, kamu masih harus SMA gitu kan. Cuman nggak apa-apa deh. Maksudnya yakin aja Allah tuh pasti nanti ngasih jalan gimana pun. Kalaupun memang terlambat SMA-nya ya udah nggak apa-apa. Pokoknya aku mau ngafal Quran abis SMP itu gitu. Jadi ya udah orang tua juga mendukung lah pastinya gitu. Kira dicariin informasi juga kan. Kalau ayah? Ayah sudah sangat pasti setuju. Setelah ngomong ke ibu, ngomong ke ayah atau ibu yang ngomongin ke ayah? Ngomong ke ayah juga. Gimana tuh? Ngomong. Ya siap-siap. Ya langsung setuju lah langsung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Itu modal ya, modal paling besar. Ya, karena kan dalam menghafal Quran adalah dukungan dari kedua orang tua. Jadi nggak masalah nanti SMA-nya mau terlambat, mau ngulang atau gimana ya, luar biasa. Nah, Andini, kalau saya pernah baca atau mungkin ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang hafal Quran, kan cara ngafal orang tuh beda-beda ya. Kalau cara ngafal yang paling Andini suka itu yang seperti apa? Yang bisa Andini lakukan? Biasanya sebenarnya awalnya juga bingung ya Mi, harus kayak gimana ngafalnya. Karena kan baca juga banyak banget kan cara-caranya. Nanya ke orang juga beda-beda. Jadi kan bingung nih. Akhirnya dicobain awalnya satu-satu. Dan yang kayak gini, ternyata gak suka deh. Kayaknya kurang nyaman nih. Akhirnya kalau misalnya Andini, jadi Andini bikin target dulu nih, kapan mau selesai, tahun kapan mau selesai, terus jadi sehari harus setoran berapa gitu. Besok pagi misalnya mau setoran 3 halaman, jadi malamnya itu Andini udah bacain, baca doang, dibaca 3 halaman itu, terus besoknya ya langsung udah kebayang gitu loh Mi, apa yang dibaca tadi malam. Cara ngafalnya gimana ya, dibaca aja sih. Dibaca aja. Dibaca. Sampai berapa kali dibacanya? Aduh, tak terhitung ya. Tak terhitung, luar biasa ya, tak terhitung. Nggak punya patokan berapa kali dibaca, nggak ada. Pokoknya dibaca sampai hafal. Tiba-tiba tuh pas tutup Quran, sudah ada bayangan gitu kalau dibaca kan. Jadi kadang dengerin murotal juga, syekh siapa gitu. Jadi kebayang dan terngiang-ngiang gitu suara syekhnya. Jadi dari SMP, begitu lulus SMP, Andini langsung masuk pesantren Utruja atau bagaimana? Atau ada masa tunggu dan sebagainya? Waktu nanya-nanya tentang Utruja itu kan dibilang ya, kalau misalnya kita daftarnya tahun ini nanti nunggunya setahun ke depan baru masuk gitu-gitu kan. Cuman waktu itu daftarnya pas tryout SMP.
Daftar itu udah dengan nangis-nangis karena kan katanya banyak banget ya yang daftar dan nggak tahu deh diterima apa enggak gitu, karena pengen banget udah di situ. Terus ya udah doa aja setiap malam mau di situ. Nggak lama di tahun ajaran selanjutnya itu udah bisa masuk, alhamdulillah. Nggak tahu juga kenapa ya, alhamdulillah rezekinya ya. Rezekinya luar biasa. Nah ini pasti menghafal 30 juz itu ada suka dan dukanya ya. Nah boleh nggak cerita sukanya apa selama proses itu dan dukanya apa nih? Sebenarnya kalau misalnya dibilang ngafal Quran itu gampang ya susah, tapi kan janji Allah udah akan memudahkan gitu kan. Sukanya sih banyak ya, maksudnya pokoknya ketika udah hafal satu halaman tuh kayak seneng banget gitu. Cuman juga oke, aku harus giat untuk menjaganya lagi gitu kan. Terus apa ya? Kalau dukanya dulu aja kali ya. Dukanya kan kalau di U7 itu ada ujiannya, ada ujian Quran. Terus kalau misalnya nggak lulus itu kadang sedih banget gitu. Cuman selalu diingetin sama ustadzahnya, ya nggak apa-apa. Kan maksudnya kita tuh ngumpulin pahala loh. Nggak lulus pun bukan berarti terus pahala yang nggak dapet gitu. Tapi justru malah lebih banyak lagi yang dibaca, lebih banyak lagi pahalanya gitu kan. Kesempatan untuk baca lebih banyak lagi ya. Iya, terus ya gitu seneng kalau misalnya dapat halaman yang wah ini familiar nih, sering didengar kayak surah Al-Kahfi itu kan sering ya. Jadi itu gampang. Yang paling disukai, maksudnya sampai sekarang nih paling lengkap tuh juz berapa? Juz berapa ya? Juz 21, 19, juz ya banyak. Ya. Berapa tahun waktu yang digunakan Andini untuk sampai 30 juz? Kurang lebih dari awal ngafal sampai setoran terakhir, setoran akhir juga tuh yang 30 juz itu 2 tahun lah. 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu full ya, full Al-Quran, tidak ada pelajaran yang lain ya. Nah, tidak ada pelajaran yang lain. Itu mungkin ya pemirsa ya, fokus itu jauh lebih baik gitu ya. Jadi bisa totalitas gitu. Nah, selama 2 tahun Andini menghafal, tentu saja ya semuanya berproses kan. Ya. Pertama kali menghafal itu sehari bisa berapa banyak tuh? Pertama kali ngafal, pertama kali banget banget kan yang di SD itu. Ya karena itu surah-surah pendek sering denger, jadi ya langsung kayak itu tuh kayak nggak ngerasa ngafal gitu nih waktu itu, karena sering denger aja gitu. Kalau misalnya yang ngafal beneran itu kalau waktu di SMP sehari seayat, jadi seminggu bisa dapat 7 ayat gitu kan. Kalau misalnya di U7 waktu itu sekali setoran itu 1 halaman pertama kali. Meskipun itu ulangin gitu karena nggak lancar 1 halaman gitu kan. Akhirnya sempat setengah halaman sih waktu itu. Jadi setoran setengah halaman, terus mulai 1 halaman 2 halaman gitu. Terakhir bisa berapa halaman sehari? 14 sehari 14 halaman. Itu udah 5 juz terakhir kayaknya. Masya Allah, sehari 14 halaman. Bagaimana? Alhamdulillah ya, luar biasa. Berarti memang benar janji Allah ya, Al-Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Kitanya aja mungkin yang punya mental block, Al-Quran itu susah untuk dihafal ya. Gitu ya. Menghancurkan mental blocknya itu kapan tuh Andini? Ya waktu praktek, ternyata gampang. Susah, tapi Allah mudahin kok. Gimana pun caranya tuh Allah bakal mudahin. Ya. Luar biasa sekali. Pernah nggak merasa gini, udahlah cukup, udah nggak ngafal lagi dah, segini aja udah cukup? Pernah. Sampai juz berapa tuh? 15. Berapa? 15 juz. Terus 15 kayak, ya? setengah Quran aja kayak, ya Allah ini udah Masya Allah loh gitu. Tapi ya didukung di motivasi ibu lagi, ustadznya juga, ayo udah setengah nih, masa mau berhenti di sini aja gitu. Akhirnya ingat lagi kan mau dapat sayangnya Allah, masa ngerayunya cuma setengah doang gitu kan, harus 30 juz. Akhirnya semangat lagi. Luar biasa ya. Semangat naik turunnya ada lah. Ya, semangat naik turunnya ada ya. Tapi luar biasa. Andini, tantangan terberatnya apa? Tantangan terberat saat menghafal Quran itu. Kan sehari-hari nih Andini Quran aja nih.
apa tantangan terberatnya? Bosan kah? Karena- Rindu rindu ibu kah? Karena itu pertama kali jauh dari orang tua juga, yang pasti waktu tahun pertama itu kangen orang tua. Jadi kadang kalau lagi ngaji tiba-tiba mukanya ditutup pakai Quran nangis karena kangen. Terus bosan pasti ya, tapi habis itu biasanya kalau bosan minta ustadzahnya kayak ustazah ini dong ceritain tentang surah ini gitu. Akhirnya ceritain, jadi kayak wah seru ya, itu surah yang belum Andini hafal gitu lah, jadi kayak semangat nih, aku nggak sabar nih sampai di surah itu tuh. Jadi ya itu trik yang Andini pakai ya untuk membuat bersemangat lagi, bergairah lagi atau gitu baca-baca buku yang berkaitan dengan surah-surah itu. Baca buku yang berkaitan dengan surah itu. Jadi kan kayak seru deh ini surah ini gitu, mau ngafal surah ini gitu. Tafsir ya, baca buku tafsir yang berkaitan dengan surah yang dibaca. Luar biasa. Andini, sekarang ini kan Andini sudah kembali ke Palangkaraya. Nah, udah ngambil kuliah apa tadi? Tafsir Quran ya di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, IAIN Palangkaraya. Dengan bekal hafalan 30 juz itu, tentu saja ada kewajiban murojaah. Gimana murojaahnya? Agak susah sebenarnya karena ada kegiatan lain kan. Cuman jadi waktu itu Ustazah Sarmini pernah bilang masalah murojaah itu selesaikan di awal. Jadi target kita nih 3 juz misalnya. 3 juz murojaah, bangun pagi jam 2 jam 3 itu murojaahin, habiskan 3 juz. Jadi nggak ada tuh nanti siang utang 1, karena kan akan kecampur sama kegiatan lain ya. Jadi 3 juz di awal itu dihabiskan dulu targetnya. Nanti mau nambah target lagi bisa di siang mungkin atau di sore, di malam gitu. Yang pasti target 3 juz itu kita selesaikan di pagi hari. Jadi itu juga jadi kayak bekal kehidupan satu hari ini nih. Aku ya Allah, ini aku pagi hari ini udah nabung 3 juz nih, tolong mudahkan kegiatan aku hari ini, berkahi gitu-gitu. Mood boosternya di pagi hari gitu ya. 3 juz tuh luar biasa. Selama ini lancar-lancar aja? Ya alhamdulillah, meskipun ada malasnya ya. Ini malasnya tuh bertambah karena ya ada lain-lain, cuman mengatasinya gimana? Ya mau nggak mau ya gimana, sudah itu tanggung jawab loh. Mau ya itu aja yang diingat, tanggung jawab. Katanya mau disayang, kok nggak ada usahanya. Apa yang membuat Andini kemudian tadi ya pengen terus dapat kasih sayangnya Allah gitu ya? Ada nggak hadis atau perkataan ustadzahnya atau apa untuk bisa menjaga hafalan ini? Nasihat-nasihat dari siapa mungkin gitu? Yang selalu diingat, yang membuat Andini tetap bisa berusaha untuk menjaga hafalan ini. Orang tua sih, karena kan di awal ngafal, maksudnya Andini itu nggak bisa kasih rumah di dunia buat orang tua, apalagi istana gitu. Terus kan janji Allah katanya untuk yang menjaga Al-Quran akan dikasih istana untuk orang tuanya nanti gitu. Jadi kayak orang tua Andini udah, ya Allah sama ini sebesar ini kan yang membimbing orang tua gitu. Jadi kalau misal lagi malas gitu, semangat dong, nanti kan buat orang tua juga gitu. Itu ya, jadi dukungan orang tua, kemudian cinta pada orang tua itu juga menjadi pemicu ya untuk terus menjaga Al-Quran ini. Andini, sekarang ini kuliah di IAIN. Kenapa ngambil fakultas tafsir? Karena berhubungan sebenarnya Andini tuh baca biasanya kan maksudnya murojaah aja gitu kan. Pengen juga ketika murojaah tuh Andini benar-benar tahu maksud dari ayat itu apa gitu. Biar bisa dirasakan juga, biar bisa diamalkannya juga lebih gampang gitu kan. Jadi ambil tafsir biar paham apa yang di murojaah tuh apa, biar paham gitu. Jadi setelah saya dengar Andini kan setelah ngafal 30 juz kemudian ngambil bahasa Arab dulu ya. Berapa lama itu? 1 tahun. 1 tahun. Ya, karena kan niatnya abis dari bahasa Arab ke Mesir, biar bahasa Arab itu sebagai modal bahasa buat ke Mesir. Tapi ya doain aja semoga segera menyusul teman-teman ke Mesir. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan ya.
Tapi yang jelas pasti kepake kan di waktu sekarang kuliah di Fakultas Ilmu Tafsir ya. Katanya kan begitu ya, apa? Kalau kita sudah menghafal Quran akan semakin bagus, lengkap dengan kita belajar bahasa Arab karena Al-Quran itu berbahasa Arab gitu ya. Jadi Andini bagaimana tuh merasakan ketika waktu Andini belum belajar bahasa Arab, menghafal Quran, kemudian ditambah dengan bahasa Arab, itu gimana rasanya tuh? Jadi Andini kan sering dengar dari teman-teman ngafal Qurannya pakai arti dong biar lebih enak gitu kan. Sedangkan Andini kan nggak bisa bahasa Arab, jadi gimana nggak ngerti juga kan gimana ngafal pakai arti itu nggak tahu caranya. Terus pas diajarin gini nih, ya cuman tahu alladzi orang-orang, ya ayuha cuman tahu yang familiar aja gitu. Itu lebih enak ya, emang lebih enak gitu. Akhirnya awalnya kan nggak mau bahasa Arab karena aduh susah bahasa Arab gitu. Tapi pas ngerasain oh iya lebih enak ternyata ngafal pakai bahasa Arab, apalagi kalau misalnya nanti aku paham bahasa Arab, lebih mungkin aku lebih bisa gampang untuk mengerti lagi gitu kan. Akhirnya ya udah mau bahasa Arab dan emang kerasa beda nih. Jadi pas ngaji murojaah gitu, aku tahu nih arti ini gitu. Lebih lebih bisa dihayati. Boleh nggak ngomong bahasa Arab sedikit, satu kalimat gitu? Apa ya? Aku suka Al-Quran, aku suka belajar Al-Quran dan sebagainya lah, pokoknya tentang gitu. Uhibbul lughatal arabiyyah wa adrusu fi Jami'ah IAIN Palangkaraya. Apalagi wal'an fi baiti ummi Konita. Artinya? Apa tadi aku lupa. Saya senang bahasa Arab. Saya berkuliah di IAIN Palangkaraya dan sekarang saya berada di rumah Umi Konita. Iya, luar biasa ya. Al-Qur'annya udah dapet, bahasa Arabnya udah dapet gitu kan. Tafsir sekarang, menggeluti tafsir ya. Nah, Andini, sekarang kan bulan Ramadan nih. Syahrul Quran ya. Apa yang Andini pesankan buat adik-adik di sekolah Sahabat Alam? Dan buat orang tua, ayah bunda semuanya lah. Apa ya? Quran itu kayak, maksudnya semua barang itu pasti ada petunjuk, buku panduan, ya kan, semua motor, mobil, setrika, pemakaian. Ya. Manusia pun punya buku panduan gitu, yang mana di buku panduan itu kalau misalnya ada masalah itu ada pemecahannya di situ, mau apa mau ini ada di situ gitu. Nah itu Al-Quran. Jadi ya gimana ya? Ya dipegang karena itu memang penting untuk kehidupan. Terus juga sekarang Ramadan ini dengan banyak janji Allah, melipat gandakan kebaikan-kebaikan gitu. Ya mungkin yang biasa ngajinya sehari sehalaman mungkin ditingkatkan karena mumpung ini Ramadan kan, karena nggak semua bulan seindah bulan Ramadan. Jadi banyak baca. Ya sebenarnya di bulan apa aja sih belajar Al-Quran, cuman karena ini Ramadan gitu, maksudnya yang mana pahala bisa dilipat gandakan, jadi ya mumpung lah. Ya, luar biasa ya, itu tadi pesannya dari seorang hafizah ya, 30 juz agar kita di bulan Ramadan ini Syahrul Quran lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Dan Andini satu lagi untuk menutup acara ini, ketika terakhir ayat yang terakhir Andini hafal kemudian selesai itu gimana? Rasanya itu gimana? Campur aduk antara bahagia pasti, tapi juga ya Allah abis ini tangga selanjutnya nih challenge baru, mana harus menjaga gitu kan. Ya campur aduk nih. Tapi yang pasti oke, aku udah di tangga pertama. Jadi aku harus semangat lagi untuk terus memperbaiki hafalan, untuk memperkuatnya lagi, memperkuat kualitas hafalannya gitu. Sedih, senang, campur aduk nih. Sedih, senang, campur aduk, dan bukan
titik ya. Ya, bukan Jadi, finish. Bukan finish. Jadi selesai 30 juz itu bukan finish karena itu baru challenge yang pertama. Belum Waduh, challenge. saya sendiri challenge yang keberapa itu ya? Belum yang pertama aja belum selesai gitu kan. Itu luar biasa. Sekarang challenge berikutnya dan mudah-mudahan terus gitu ya menjadi ahlul Quran. Doakan kami juga Bapak Ibu guru di Sekolah Sahabat Alam, doakan juga siswa-siswi di adik-adik kelasmu ya di SMP dan SD bahkan TK Sahabat Alam, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Andini. Amin gitu ya. Mudah-mudahan sama-sama semuanya menjadi keluarganya Allah nanti di surga. Amin ya. Ketemu di sini dan ketemu lagi nanti di surga. Ya, amin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa semuanya banyak inspirasi ya, bahwa selesai menghafal Quran itu bukan selesai, tapi ada challenge berikutnya, menjaganya, belajar tafsirnya dan seterusnya. Mudah-mudahan mengamalkannya tentu ya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan untuk menjadi ahlul Quran, terus bersemangat berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di semua bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.